Baik, alhamdulillah kembali kita tentunya di pagi hari ini melanjutkan pelajaran nahwu, yaitu dengan kembali membaca kitab Mutammimah al-Jurmiyah karya Imam al-Khattab rahimahullahu taala. Kita di hari ini pertemuan ke-14. Kita pertemuan ke-14 di hari ini. Dengan masuk di bab baru ya. Setelah kemarin kita selesai dari pembahasan naib fa'il. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babu al-mubtada'i wal khabari. Bab mubtada dan khabar. Bab mubtada dan khabar itu penting sekali dipahami karena dia terikat dengan banyak pembahasan. Nanti pembahasan kana, inna, af'alul muqarrabah, huruf musyabbaha bilaisa, pembahasan lana fil jins. Jadi ini kalau tidak dipahami ini asalnya namanya ini. Pembahasan pokoknya itu mubtada khabar, cabangnya kana, inna, af'al muqarrabah, bahkan nanti donna dan saudaranya. Paham kan? Jadi banyak sekali. Jadi harus dipahami pembahasan pokoknya baru cabangnya nanti kita akan paham insyaallah. Kata penulis bab mubtada dan khabar. Al mubtada, apa itu mubtada? Huwal ismul marfu'ul ari anil awamil lafdiyah. Ini pengertian sudah kita dapatkan dari buku dasar. Karena di Miftah pengertian inilah yang ana bawakan. Mubtada adalah isim yang marfu, yang kosong dari penyakit yang terlafadzkan. Jadi tidak ada penyakit yang terlafadzkan. Ada penyakit, kan semua kata yang ada dalam bahasa Arab itu punya penyakit. Punya apa? Penyakit. Cuman mubtada tidak ada yang terlafadzkan, berarti ada penyakit maknawi. Ada penyakit yang tidak terlafadzkan sehingga dia diropak. Yaitu apa itu? Al-ibtida. Kan dia berada di awal, itu maknanya. Kan dia berada di awal, itulah penyakitnya. Penyakitnya itu karena dia berada di awal. Sebagaimana penyakit yang fil mudhari kalau diropak, kenapa diropak? Tidak ada penasab, tidak ada penjaga. Anu bisa pahami kan? Demikian pula ini sama. Kosong dari penyakit yang terlafadzkan. Berarti ada penyakit tapi maknawi. Yaitu maknanya apa? Al-ibtida. Karena dia berada di awal. Belum langsung bilang bahwa kisman. Jadi belum tidak langsung contoh, langsung bagi saja karena lebih cepat kalau contohnya langsung di pembagian. Contohnya langsung di pembagian. Kata beliau, wahyu kisman dia terbagi dua, dohir dan mutmar. Ada dohir, ada yang domir. Fal mutmar, maka yang domir dia lebih duluan karena mudah. Karena domir menjadi mubtada itu tidak banyak, hanya ana 14 domir, ya kan? Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, anti, antunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Hanya itu. Kan sudah ada kaidah sebelumnya kan? Kalau antum dapat domir itu pasti mubtada. Itulah domir menjadi mubtada. Makanya kata beliau al mudmar, maka yang berupa domir huwa ana wa akhwatu. Huwa anak dan saudari-saudarinya. Allati taqaddamat fi faslil mudmar, yang telah lewat di pembahasan domir. Mudah sekali, sudah lewat. Tidak perlu disebutkan sini. Wa dohir kisman. Ini sebelumnya tidak ada dibilang dohir kisman. Paham kan? Langsung saja dibilang dohir, contohnya Zaidun qaimun. Kalau di sini dohir, mubtada dohir ada dua. Mubtada kalau dia berupa dohir ada dua. Pertama mubtadaun lahu khobaru. Ada mubtada yang punya khobar. Ini yang biasa. Ini yang kita pelajari di buku dasar sebelumnya. Di Miftah, di Tupa, inilah yang kita pelajari. Yang mubtada punya khobar. Iya. Wa mubtada lahu marfu saddama saddal khobar. Ada mubtada, dia punya mubtada, tapi tidak punya khobar. Tapi yang dia miliki adalah lahu marfu. Dia punya yang diropak. Iya, memang khobar juga diropak, tapi ini dia punya yang diropak, bukan khobar. Sadda masaddal khobar. Sadda menutup, masadda tempatnya khobar. Artinya dengan adanya ini marfunya itu mencukupi dia dari mendatangkan khobar. Paham?
mencukupinya untuk mendatangkan siapa? Khobar. Nanti dicontoh baru kita ulang lagi. Insya Allah lebih dimengerti lagi. Lihat. Fal awal, maka yang pertama yaitu apa? Mubtada lahu khobar. Nah, contoh Allahu Rabbuna. Mana mubtadanya? Allahu. Mana khobarnya? Rabbuna. Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun mubtada, Rasulu adalah khobar. Mudah kalau ini. Wasani, ini yang baru. Yang kedua, ini yang baru di sini. Huwa ismul fa'il wasmul maf'ul. Sebenarnya mubtada lahu khobar ini, huwa ini maksudnya mubtada lahu khobar. Mubtada lahu marfu. Mubtada lahu marfu, apa dia? Huwa, dia adalah mubtada yang punya marfu, dia adalah ismul fa'il. Dia sebenarnya isim fa'il. Wasmul maf'ul dan isim maf'ul. Tahu isim fa'il? Maksudnya dalam tasrif. Misalnya daraba yadribu daribun, itu namanya isim fa'il. Wasmul maf'ul dan isim maf'ul, yaitu daraba yadribu darban daribun madrubun. Itu bentuknya. Jadi kalau ada nanti isim fa'il dan isim maf'ul, itu namanya mubtada lahu marfu. Atau bisa pahami itu? Karena dia tidak banyak. Dan ada syaratnya. Belum bilang ida itu namanya ida syartiyah, ghair jazim. Ida syartiyah tapi tidak menjazm. Akan dipelajari nanti di bab qawaidul, di kitab qawaidul i'rab. Jadi ada dalam bahasa Arab huruf syartiyah tapi tidak menjazm. Huruf syartiyah tapi tidak menjazm. Di antaranya ini ida. Di antaranya ini siapa? Ida. Iya, jadi ida ini syartiyah. Makanya terjemahkan jika. Ida jika maksudnya syaratnya. Taqaddama alaihi nafyun, dia diawali oleh penafian, aw istifham atau istifham. Itu syaratnya isim fa'il dan isim maf'ul menjadi mubtada lahu marfu. Misalnya contoh yang telah lewat, aqaimun zaidun. Contoh sini. Nah, aqaimun zaidun. So antum perhatikan ini. A istifham. Qaimun mubtada. Paham irobnya? Qaimun adalah apa? Mubtada. Zaidun khobar atau marfu? Itu pertanyaannya. Marfu. Sebagai apa? Jadi bilang fa'il. Ini bilang khobar lahu marfu. Jadi Zaidun ini irobnya fa'il, bukan khobar. Tapi dia dibilang apa? Fa'il. Terus sadda masaddal khobar, menutup tempatnya khobar. Artinya tidak perlu lagi didatangkan apa? Khobar. Jadi tambahkan itu kata yang di atas tadi itu, sadda masaddal khobar. Itu kalau dia lahu marfu. Jadi irobnya a isim huruf istifham mabni la mahalla lahu min al-i'rab karena huruf istifham. Qaimun mubtada, Zaidun fa'il marfu, alamat rafanya dhammah. Paham kan? Sadda masaddal khobar. Harus bilang begitu karena kalau tidak bilang begitu pasti cari khobar. Namanya mubtada harus punya khobar. Tapi dengan adanya ini marfu, sengaja dibilang tadi lahu marfu. Kenapa tidak dibilang saja lahu fa'il? Karena kan bisa fa'il, bisa naibul fa'il. Kalau isim fa'il adalah naibul fa'il, kalau isim maf'ul nanti naibul fa'il. Begitu, itu takbir umum namanya. Khobar lahu fa'il, khobar lahu naibul fa'il. Diumumkan dengan khobar lahu marfu. Khobar yang memiliki mubtada yang memiliki marfu. Jelas ini? Mubtada yang memiliki apa? Marfu. Jelas antum kan? Paham kan? Walaupun kalau mau dibilang rincinya, ya mubtada lahu fa'il, mubtada lahu naib fa'il. Paham? Tapi kan itu panjang. Iya, itu panjang. Jadi paling pendeknya mubtada lahu marfu, lahu khobar mubtada lahu marfu. Langsung. Itu contoh untuk isim fa'il yang diawali istifham. Contoh nafi, wa ma qaimun az-zaidani. Ma nafi. Ma nafi. Qaimun mubtada. Az-zaidan fa'il. Sadda masaddal khobar. Fa'il menutup tempatnya khobar. Menutup tempatnya apa? Khobar. Sekali lagi yaitu tidak perlu didatangkan khobar karena sudah punya, sudah sempurna. Wahal madrubun al umaron.
ini contoh untuk isim maf'ul. Diawali oleh istifham. Diawali oleh apa? Istifham. Contoh isim marfu yang diawali oleh istifham. Jadi kita katakan apa? Kita katakan, apa yang kita katakan ini? Jadi hal isim istifham. Madrub mubtada. Al-umaron naib fa'il. Karena madrub isim apa? Maf'ul, beramal amalan fi'il majhul. Kalau isim fa'il beramal fi'il ma'lum. Antum dipahami ini? Karena itu termasuk isim beramal amalan fi'il. Jadi al-umaron naib fa'il. Sadda masaddal khobar. Menutup tempatnya siapa? Khobar. Wa ma madrubun al-umaron. Ini contoh di awal al-nafi. Sebenarnya gampang sekali. Paham kan? Yaitu antum cukup hafal. Kapan mubtada lahu marfu? Paham kan? Ketika mubtadanya berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Dengan syarat diawali oleh penafian atau istifham. Antum paham ini? Selesai. Itu tempatnya. Selain itu di atas dasar umum, yaitu mubtada punya khobar. Mubtada punya khobar. Jelas kan? Selesai. Itu dasar pembahasannya. Kemudian kata beliau, wala yakunul mubtada'u nakiratan illa bimusawwigin. Tidak akan ada mubtada berupa nakiro kecuali dengan musawwig, pemboleh. Ya, kecuali dengan pemboleh. Nanti pembolehnya ini yang kita akan bahas apa saja. Belum bilang wal musawwigot katsira. Ini antum perhatikan dalam baca kitab supaya antum tahu, jangan sampai ada kaidah umum kan. Mubtada itu kan ma'rifah nakiro. Itu asal karena memang tidak ada mubtada kecuali nakiro. Tapi bisa nakiro. Tidak ada mubtada kecuali ma'rifah, tapi bisa nakiro. Tapi bisa nakiro. Yang ini yang dihafal. Kapan bisa nakiro? Kalau ada yang membolehkannya. Apa saja yang membolehkannya? Belum bilang wal musawwigatu katsira. Perkara-perkara yang membolehkannya itu sangat banyak. Minha diantaranya, perhatikan diantaranya ayat taqaddama 'alan nakira. Paham kan? Ayat taqaddama 'alan nakira nafyun aw istifhamun. Penafian, karena nafyun itu fa'il. I'rabnya fa'ilnya yataqaddam. Fa'ilnya yataqaddam. Nafyun penafian atau istifham yataqaddam 'alan nakira, mendahului nakira itu sendiri. Ya, ini tadi contoh di atas. Aqaimun Zaidun. Iya kan? Ma qaimun Zaidun. Ini kan kalau antum lihat, qaimun nakira atau ma'rifah? Nakira kan? Kenapa bisa nakira menjadi mubtada di sini? Jawabannya karena diawali oleh penafian atau apa? Istifham. Paham? Itu musawwignya. Itu hal yang membolehkan mubtada berupa nakira. Diawali oleh apa? Istifham atau nafi. Mudah sekali. Berarti itu pemboleh pertama. Lihat, ma rajulun qaimun. Nah, ma rajulun qaimun wa hal rajulun jalisun. Antum i'rab rajulun mubtada. Qaimun khobar. Pertanyaannya, rajulun nakira atau ma'rifah? Nakira. Kenapa mubtada nakira? Karena diawali oleh apa? Istifham. Paham kan? Oh, anak belum lupa juga kasih tahu antum. Kenapa mubtada harus ma'rifah? Paham kan? Kenapa mubtada harus ma'rifah? Jawabannya karena namanya khobar itu mengabarkan yang muayyan, yang tertentu. Itu khobar kan gini. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Yang qaimun ini harus tertentu. Ini kan qaimun berita. Namanya berita itu harus memberitakan kepada siapa? Sesuatu yang jelas. Tidak boleh memberitakan sesuatu yang tidak jelas. Anda paham ini? Paham gak? Jadi mubtada harus ma'rifah gara-gara itu. Karena supaya nanti beritanya jelas orangnya. Iya kan? Kalau dibilang rajulun qaimun, laki-laki berdiri, ini kan tidak jelas. Laki-laki berdiri, orang masih bingung. Siapa? Ini bentuk pengabarannya gimana?
Mau dia beritakan, tapi berita yang dia bawa apa? Tidak jelas. Karena laki-laki berdiri. Orang masih bertanya, siapa itu laki-laki yang berdiri? Anda paham gak ini? Jelas ya? Itu alasannya kenapa ma'rifah. Karena namanya khobar itu datang memberitakan sesuatu yang muayyan, tertentu. Yang ma'rifah, yang jelas. Nah, sekarang makanya tidak boleh nakiro, kecuali ada yang membolehkannya. Di antaranya apa? Diawali oleh nafi atau apa? Istifham. Lihat, kita contohkan. Ma rajulun qaimun. Tidak ada laki-laki yang berdiri. Khobarnya jelas enggak jadinya? Beritanya jelas enggak? Jelas kan? Tidak ada laki-laki yang berdiri. Berarti apa? Jelas atau tidak? Jelas. Paham? Setelah diawali oleh apa? Penafian. Demikian pula wal rajulun jalisun. Iya, apakah ada laki-laki yang berdiri? Hah? Duduk? Masya Allah. Apakah ada laki-laki yang duduk? Ini kan jelas atau tidak? Jelas, kan diawali oleh apa? Istifham. Wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ailahun ma'allah. Apakah ada sembahan bersama Allah? Apa artinya? Tidak ada sembahan bersama Allah. Jadinya jelas, ini istifham ingkari. Pertanyaan yang mengingkari. Ya, pertanyaan yang mengingkari. Ini sebab pertama, hal yang membolehkan yang pertama, mubtada itu berupa apa? Nakiro. Jadi jangan heran kalau ada penafian dia nakiro. Kalau ada penafian dia nakiro. Wa minha. Dan di antaranya, ini yang kedua. Di antaranya antakuna mausufah. Mubtada yang nakiro itu dia disifati, artinya ada naat setelahnya. Karena kenapa? Naat ini mengkhususkan nakiro, iya kan? Iya kan? Kenapa boleh? Karena naat itu mengkhususkan. Ketika tadi lihat, nah wala abdun, kalau dibilang wala abdun khair, sungguh budak lebih baik. Ini kan maksudnya budak yang bagaimana? Bisa budak kafir, bisa budak apa? Mukmin. Berarti tidak boleh berita seperti itu, karena tidak jelas. Karena tidak apa? Jelas. Supaya boleh, maka datangkan naatnya. Maka dia bilang, wala abdun mu'minun. Sungguh budak yang beriman. Khairun, itu lebih baik. Jadinya apa? Jelas nggak? Jelas, karena naat nakiro itu memberikan pengkhususan. Memberikan makna apa? Pengkhususan. Jadi bentuknya itu seperti ma'rifah. Karena telah disifati. Mudah sekali. Jadi boleh mubtada nakiro kalau ada naatnya setelahnya. Sebelum datang khobarnya. Iya. Jadi irobnya abdun mubtada, mu'minun naat, khairun khobar. Wa minha diantaranya antakuna mudofatan. Dia diidofakan. Maksudnya ke nakiro. Karena kalau diidofakan kepada ma'rifah selesai. Jadi kembali ke asal. Ma'rifah. Ini maksudnya diidofakan ke mana? Ke nakiro. Karena idofah kepada nakiro tetap nakiro. Idofah kepada nakiro tetap apa? Nakiro. Cuman kalau nakiro diidofahkan kepada nakiro memberikan faedah pengkhususan. Sama yang lihat contoh. Nah, khomsu 5. 5 ini kan umum. Khomsu umum kan? 5 nakiro. 5 apa saja? Iya. Kalau dibilang khomsu katabahun Allah. Ada 5 Allah yang Allah wajibkan. Ini kan 5 apa? Umum kan? Tidak bisa menjadi mubtada. Boleh kalau diidofakan. Lihat, khamsu sholawatin, mudhof nilainya. 5 solat yang Allah wajibkan. Anda paham ini? Boleh. Ini di antara tempatnya. Wa minha, dan di antaranya. Keberapa sudah ini? Iya, keempat. Ayyakunal khobar dorfan au jaron. Khobar berupa dorof atau jer. Wa majruron dan majrur. Muqaddamaini ala nakirah. Tapi dikedepankan atas nakirah itu. Maksudnya kalau ada jer, majrur atau dorof yang dikedepankan, khobar mubtada yang diakhirkan itu boleh nakirah. Khobar yang diakhirkan itu boleh apa? Nakirah. Dimaafkan, itu musawwiknya. Nah, indaka rajulun. Indaka rajulun. Iya kan? Jadi rajulun itu i'rabnya apa? Rajulun i'rabnya apa? Mubtada muakhkhar. Paham? Nakirah atau ma'rifah itu?
nakiro, dibolehkan. Musawiknya adalah karena ada dhorob di depannya. Paham kan? Ad-dhorob itu muta'alliq bi khabarin mahdhuf wujuban, takdirnya mustaqirun. Indaka rajulun ay mustaqirun indaka rajulun. Paham kan? Mustaqirun indaka rajulun. Wa bidari imra'atun, sama ini. Wa bidari imra'atun. Imra'atun i'rabnya apa? Mubtada muakhar, nakiro, musawiknya ada jar majrur yang dikedepankan padanya. Jelaskan. Wa nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, waladaina mazidun. Perhatikan itu kata mazidun itu mubtada muakhar. Khabarnya apa? Mahdhuf wujuban, takdirnya mustaqirrun. Ladaina dharab. Itu yang membolehkan mubtadanya nakiro. Jelaskan. Demikian pula wa ala absarihim gisawatun. Gisawatun. Apa i'rabnya gisawatun? Mubtada muakhar. Paham? Wa ala absarihim muta'alliqun bi khabar muqaddam. Takdirnya mustaqirrun ala absarihim, kainun ala absarihim. Paham kan? Jelas ini? Jelas ini? Jadi, sekarang pertanyaan pembahasan kita di sini gisawah. Mubtada nakiro, musawwiknya apa? Musawwiknya apa? Karena adanya jar majrur yang dikedepankan atasnya. Paham ini? Ini musawwiknya berapa? Selesai. Itu 4 yang paling sering lewat dalam kitab Al-Qur'an, hadis, dalam Arab seperti itu. Jadi ingat 4. Asal daripada mubtada, makanya kaidahnya begitu. Ma'rifah nakiro mubtada khobar. Karena asal daripada mubtada adalah apa? Ma'rifah. Tapi bisa nakiro. Catatannya ada musawwiknya. Musawwiknya adanya istifham, adanya nafi, adanya dia disifati atau dia diidofakan kepada nakiro setelahnya, ya, atau adanya dhorob atau jar majrur yang kedepankan adanya. Paham kan? Selesai. Terus wa qad yakunu al mubtada'u masdaron. Ini agak sulit lagi, ini tambahannya. Wa qad yakunu al mubtada'u masdaron muawwalan min an wal fi'il. Kadang mubtada itu berupa masdar yang ditakwil dari an dan fi'il. Nah, contoh wa antasumu khairul lakum. Antum perhatikan i'rabnya khairun. Khairun itu adalah khobar. Khairun itu i'rabnya apa? Khobar. Yang menjadi pertanyaan kita, mana mubtada? Ternyata mubtadanya itu antasumu. Paham ini? Cuman bukan lafadznya, tapi takwilnya. Takwilnya. Apa takwilnya tasumu? Cari dulu masdarnya soma. Soma yasumu. Saum atau siam. Kan bisa dua masdarnya fi'il ajwaf. Bisa saum, bisa siam. Berarti siam itu masdarnya. Kemudian dalam tasumu ada domir. Domirnya apa? Hah? Waw jamaah, maksudnya kamu, kalian atau mereka? Tasumu, kalian. Berarti tadinya kan domir ada di situ. Kalau bersama dengan fi'il, waw. Kalau bersama dengan isim apa? Kum. Kan begitu, kan sudah lewat pembahasan di domir. Pembahasan domir kan kalau fi mahali rof'in ta, tu, ti kan. Kalau fi mahali nasbin kaki, kuma, kum. Paham kan? Di situ. Demikian pula fi mahali jarin. Kan kalau antum jadikan masdar itu saum, jadi isim. Berarti domirnya nanti sebagai mudhafun ilai, kan sama. Berarti kum. Jadi apa jadinya ini kalimat? Siyamukum khairul lakum. Saumukum khairul lakum. Paham kan? Jelas ini? Antum bisa paham ini? Jelas ini? Hah? Paham kan? Jadi mubtadanya itu antasumu yang ditakwil ke masdar. Karena an itu huruf masdar. Tahu huruf masdar? Yaitu huruf yang bisa mengubah fi'il setelahnya menjadi masdar. Anda paham ini kan?
Jadi jangan heran ini khobarnya khairun. Mubtadanya adalah wa antasumu yang ditakwil ke masdar. Ai saumukum khairul lakum. Kumnya jangan heran itu dari domir yang ada pada fiil. Kumnya dari domir yang ada pada fiil. Bisa antum paham ini? Jadi intinya mubtada itu bisa berupa masdar yang ditakwil dari an bersama fiilnya. Dari an bersama apa? Fiilnya. Bisa. Iya, bisa seperti itu. Bisa yang ditakwil dari an bersama fiilnya. Antum bisa paham ini? Jelas ini? Atau masih bingung? Hah? Ini contoh dalam ayat. Contoh lain? Hah? Misalnya antum katakan apa? Apa contohnya kira-kira? Apa? Antadribu khairun lakum. Baik. Antadribu khairun lakum. Iya. Jangan yang waw. Kan tidak selamanya waw. Tah? Anggaplah kamu. Kan tadi kan kalian. Anggaplah apa? Kamu. Berarti kalau kita contohkan, ya, kekerasan ini contoh ya. Antadribu, kamu. Antadribu, kamu saja. Paham kan? Antadriba, kan ada an. Antadriba. Ya, setelah itu apa? Khairun lak, kamu, laka. Jadi bukan lakum. Paham ini? Ini khairun apa irobnya? Khobar. Pertanyaannya mana mubtada? Itu pertanyaannya. Iya, ini kan tidak bisa menjadi mubtada. Tidak bisa menjadi mubtada. Tapi mubtadanya adalah yang ditakwil dari an bersama fiilnya. Sekarang tinggal cari masdarnya dulu, doroba. Doroba yadribu dorban. Kan dia fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu wazan masdarnya fa'lan. Wazan masdarnya adalah apa? Fa'lan. Berarti dorbu. Karena mubtada di dhammah. Sekarang masih ada yang kurang. Ini mana fa'ilnya? Domir mustatir. Takdirnya apa? Anta kalau bersambung dengan isim menjadi mudhaf nilai apa jadinya? Ka. Berarti sini ka. Berarti darbuka khairun lak. Paham kan? Jadi darbuka khairun. Jadi darbuka khairun. Iya kan? Berarti darbu mubtada. Wa huwa mudhaf, kaf mudhafun ilai. Khairun khabar. Bisa begitu. Jadi langsung ada khobar, padahal sebelumnya ada fi'il fa'il. Antum bisa paham ini? Jelas kan? Jelas ini? Paham ya? Paham ini? Terus contoh lain lagi? Enggak usah? Cukup ini? Alhamdulillah. Kan ini jarang terjadi, enggak selamanya. Enggak selamanya seperti itu. Karena asal daripada mubtada itu mufrad. Selalu itu asal dari mubtada itu mufrad. Tahu mufrad? Bukan jumlah. Antum bisa pahami? Asal daripada mubtada itu dia mufrad. Mufrad maksudnya bukan isi mufrad. Mufrad artinya apa? Bukan jumlah. Beda kalau khobar. Kalau khobar bisa mufrad, bisa jumlah. Antum bisa pahami ini? Kalau khobar bisa mufrad, bisa jumlah. Sebagaimana kita akan pelajari di khobar. Tapi mubtada asalnya adalah apa? Berupa mufrad, bukan berupa jumlah. Tapi bisa begini. Intinya ini pengetahuan ini namanya. Jadi jangan heran tiba-tiba ada khobar. Karena sebelumnya walaupun jumlah, tapi bisa ditakwil kemana? Kemana? Ke masdar. Dan jangan sembarang takwil. Harus ada huruf masdar sebelumnya. Seperti siapa? An. Harus ada huruf masdar, iya kan? Harus ada huruf masdar. Selesai.
Kemudian kata beliau, wal khobar, itu baru mubtada. Tapi lengkap itu, sudah. Faedah untuk mubtada sudah ada semua itu. Beliau singgung. Sudah ada semua, beliau singgung. Wal khobar, khobar. Apa itu khobar? Huwal juz'ul ladzi tatimu bihil faedah ma'a mubtada. Dia adalah al-juz'u, bagian alladzi yang tatimu bihil faedah. Faedah failnya. Yang faedah tatimu, sempurna, bihi dengannya, ma'a mubtada, bersama mubtadanya. Jadi dengan khobar sempurna faedah mubtada. Misalnya Zaidun, sempurna? Belum. Dibilang qaimun, sempurna? Sempurna. Nu'man, sempurna? Belum. Naisun, sempurna? Sempurna? Sempurna. Nu'man ngantuk, sempurna? Sempurna. Alhamdulillah. Antum bisa pahami ini? Bisa pahami itu? Jadi itu fungsi khobar. Dia adalah bagian yang menyempurnakan faedahnya mubtada. Artinya kita mau kembali kepada mubtada lahu marfu. Paham? Kan mubtada lahu marfu kan sudah sempurna bersama siapanya? Bersama apa? Bersama marfunya kan. Apakah fa'il atau naibul fa'il? Makanya tidak butuh khobar. Karena tujuan daripada khobar adalah dia bagian yang akan menyempurnakan mubtada. Artinya kalau sudah sempurna tanpa khobar, selesai masalah. Enggak butuh lagi siapa? Khobar. Makanya dibilang sadda masadal khobar, karena sudah tidak butuh lagi disempurnakan oleh khobar. Itu hubungan pembahasannya. Itu hubungan apa? Pembahasannya. Kenapa kalau antum tanya, kenapa di situ sudah tidak butuh lagi khobar? Iya kan? Tapi malah yang dia butuh adalah fa'il dan naibul fa'il. Kan itu sudah cukup, sudah sempurna. Tujuan daripada khobar datang menyempurnakan siapa? Mubtada. Ini sudah sempurna. Selesai. Wa qisman, dia terbagi dua. Mufradun wa ghairu mufrad. Ada khobar mufrad, dan ingat, mufrad di sini bukan mufrad yang di bab i'rab. Kalau di bab i'rab mufrad artinya ma laisa mutsanna wala majmu'a wala minal asma'il khamsa wala mulhaqqan bihi. Anda paham ini? Di bab i'rab kalau mufrad di sini ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Apa yang bukan jumlah dan bukan menyerupai jumlah, itu mufrad di sini. Wa ghairu mufrad, dan ada khobar yang tidak mufrad. Tidak mufrad artinya berupa jumlah atau syibhul jumlah. Berupa jumlah atau syibhul jumlah. Fal mufrad, nah, maka yang mufrad contoh Zaidun qaimun, mana khobar? Wa Zaidani qaiman, mana khobar? Mufrad itu? Mufrad di istilah ini. Adapun istilah i'rab ini adalah mutanna. Perhatikan istilahnya itu. Di istilahnya mufrad di sini mufrad, tapi di istilahnya i'rab bukan mufrad, itu mutanna. Jadi perhatikan istilahnya masing-masing. Wa zaiduna qaimuna. Qaimuna. Wa zaidun akhuk. Padahal di pengertian i'rab akhuk bukan mufrad. Karena itu isim asmaul khamsah. Kan dia pengertian mufrad di sana ma laisa mutanna wala majmu'a wala minal asma'is sittah. Paham kan? Tapi di sini dibilang mufrad. Kenapa? Karena mufrad di sini yang penting bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Wa ghairul mufrad, sementara yang tidak mufrad imma jumlatun ismiyah. Terkadang dia berupa jumlah ismiyah. Terkadang dia berupa jumlah ismiyah. Tahu jumlah ismiyah? Yaitu jumlah yang diawali oleh isim. Nah, Zaidun jariyatuhu dahibatun. Perhatikan, Zaidun jariyatuhu dahibatun. Iya, Zaidun apa i'rabnya? Mubtada. Jariyatuhu mubtada tsani. Dahibatun khobar mubtada tsani. Mana khobarnya Zaidun? Jariyatuhu dahibatun. Jumlah ismiyah. Diawali oleh isim. Wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa libasut taqwa dzalika khairun. Libasu mubtada wa huwa mudhaf, at-taqwa mudhafun ilai. Dzalika mubtada tsani, khairun khobar mubtada tsani. Khobarnya dzalika.
Tapi dzalika khairun khabar mubtada awal. Paham gak ini? Jelas. Wa, dan firman Allah, kul huwallahu ahadun. Huwa mubtada awal, Allahu mubtada tsani, ahadun khabar mubtada tsani. Jumlah Allahu ahad adalah khabar dari mubtada awal. Paham ini? Mudah sekali. Wa imma, dan terkadang jumlatun fi'liyatun, dia berupa jumlah fi'liyah. Terkadang dia berupa jumlah apa? Fi'liyah, yaitu kalau di khobarnya diawal oleh fi'il. Nah contoh, Zaidun koma abuhum. Zaidun mubtada, koma fi'il madi, abuhu fa'il. Koma abuhu jumlah fi'liyah. Sebagai apa? Khobar dari Zaidun. Jelas ini? Wa qoulihi ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Rabbuka mubtada, yakhluqu fi'il mudhari marfu, alamat rafa'nya dhamma karena kosong dari penasab dan penjazm. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke rabbuka. Paham? Dan jumlah yakhluqu fi'il fa'il itu khabarnya rabbuka. Anda paham ini? Itu wallahu yaqbidu wa yabsut, sama. Allahu yatawaffal anfus, sama. Ya? Sama semuanya. Terus kata beliau, wa imma syibhul jumlati, terkadang berupa syibhul jumlah. Terkadang berupa syibhul jumlah. Ini bukan yang baru ya, kita sudah lewati. Ya, wa syai'an, namanya syibhul jumlah dalam khobar itu dua. Beda kalau syibhul jumlah di pembahasan isim mausul ada 3. Iya kan? Kalau di sini cuma 2 di pembahasan khobar. Ad-darfu wal jar wal majrur, itu dorob dan jar majrur. Fad-darb, yang dorob, nah contoh Zaidun indak, lihat, wasafaru godan, wasafaru godan, wa qouli ta'ala warokbu asfala minkum. Mudah sekali, itu semua dorob. Wal jar wal majrur, nah Zaidun fiddar, wa qouli ta'ala alhamdulillah. Terus faedah penting itu setelahnya, wa yata'allaqu dzarf wal jar majrur, dan terikat dzarf dan jar majrur idza waqa'a khabaro, kalau dia terletak sebagai khabar bimahdhuf wujuban, dengan sesuatu yang dihilangkan secara wajib, yang mana pada hakikat inilah khabarnya. Itu dzarf dan jar majrur hanya tanda saja. Ada khabar mahdhuf wujuban, qarinanya takdiru kainun au mustaqirun. Jadi tadi itu contohnya tadi Zaidun indaka, apa antum bilang? Zaidun mustaqirun indaka. Wasafaru godan, wasafaru kainun godan. Wasafaru kainun godan. Wa qouli ta'ala warokbu asfala minkum, arokbu mustaqirun asfala minkum. Paham kan? Yaitu biasanya cocoknya itu kalau dorob zaman takdirnya kainun, kalau dorob makan takdirnya mustaqirun. Paham? Karena kainun terkait dengan waktu. Terkait dengan apa? Waktu. Sementara mustaqirun terkait dengan apa? Tempat. Antum bisa paham ini? Nanti jadi, kan dulu kan di awal anak bilang, boleh ditakdirkan kainun, mustaqirun, bahkan hasilun. Antum paham ini? Kalau sekarang ini kita runcingkan lagi. Kalau dorobnya zaman, kainun. Kalau dorobnya makan, mustaqirun. Antum bisa pahami? Selesai. Demikian pula di jar majrur. Zaidun fiddar. Zaidun fiddar berarti Zaidun mustaqirun fiddar. Mustaqirun itu khabarnya. Wa qouli ta'ala alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kainun lillah. Jelas ya? Jelas ya? Yaitu kalau zat mustaqirun, kalau makna kainun. Jadi semuanya ada perbedaannya. Maksudnya kapan kita takdirkan mustaqirun? Kalau di jar majrur. Kalau mubtadanya berupa zat. Kalau mubtadanya berupa apa? Zat, tahu zat. Orang, hewan. Paham? Paham ini? Misalnya al-baqaru fil bait. Takdirnya apa itu? Mubtadanya, khobarnya. Mustaqirun. Jadi kalau berzat mubtadanya, maka dia apa? Mustaqirun. Kalau mubtadanya berupa ma'ani, makna, bukan tidak ada zatnya. Seperti alhamdulillah, zat atau makna? Kan tidak ada zatnya kan? Itu makna namanya. Maka takdirnya apa? Kainun. Selesai. Itu 4 ketentuannya. Maksudnya kalau dorob
Dorob makan, mustakirun. Zaman kainun. Paham? Jar majrur. Kalau dia sebelumnya zat, mustakirun. Kalau makna kainun. Tahu makna? Dah? Kalau istilahnya ahli kalam, jauhar dan art. Enggak usah dipakai. Iya, sama aja sebenarnya, yaitu zat dan makna. Zat yang berzat, makna yang tidak berzat. Yang tidak berzat itu harus antum pahami karena ada kaitannya dengan setelahnya nanti. Iya, yang kita ambil besok. Kita akhirkan, jangan sampai bingung. Jadi antum harus pahami dulu bahwa mubtada itu terbagi dua. Kalau dilihat dari maknanya, bentuknya, ada zat dan ada makna. Paham ini? Yang zat, ya misalnya Zaidun, Muhammadun, Aliun, itu namanya zat. Makna selain itu. Makna selain itu. Misalnya antum katakan as-saumu, dah? As-saumu, as-siyamu khairun. As-siyamu khairun. Siam apa? Zat atau makna? Makna, tidak berzat. Antum paham kan? Kalau antum sudah paham itu, besok itu ada ketentuan terkait dengan itu. Yaitu setelahnya wala yukhbaru bidzarfi zaman anidzat. Tidak boleh dikhabarkan dengan dzarf zaman kalau dia berupa zat. Sudah tahu itu? Jadi tidak boleh antum bilang Zaidun yaumal khamis. Zaidun yaumal khamis. Boleh atau tidak? Begitu. Yang penting antum pahami dulu bahwa mubtada ada dua. Ada zat, ada makna. Dan faedah tadi itu didorob dan jar majrur. Itu harus ingat itu. Artinya supaya antum nanti kan gini. Dia bilang wajib kalau dorob dan jar majrur kalau dia terletak sebagai khobar, wajib muta'alliq bi mahdhufin wujubah. Nah, dia terkait dengan mahdhuf wujubah. Ada yang dihilangkan secara wajib. Bisa kainun, takdirnya kainun atau musakirun. Sekarang ini kapan kita takdirkan kainun? Kapan kita takdirkan apa? Mustakirun, itu maksudnya. Didorob, apa faedahnya? Kalau dorobnya apa? Zaman kainun. Kalau dorobnya makan, mustakirun. Paham? Jar majrur, jangan lihat dorobnya, tapi jangan lihat jar majrurnya, karena jar majrur satu nih. Ada huruf jar dan ada yang di jar. Maka dia yang dipandang bukan huruf jarnya, tapi apanya? Mubtadanya. Kalau mubtadanya apa? Zat, maka yang ditakdirkan mustakirun. Kalau mubtadanya makna kainun. Jelas? Itu untuk sekarang. Besok lagi kita akan melanjutkan. Karena masih ada ini, sedikit lagi tidak bisa selesai hari ini. Kalau selesai hari ini bisa lewat 1 jam. Dah? Besok aja ya? Besok saja. Alhamdulillah. Tinggal sebagian hukumnya, ada beberapa hukumnya. Ini ada tidak boleh mengabarkan dzarf zaman dengan dat. Terus boleh ta'addud khobar. Wah, Masya Allah. Khobar boleh ta'addud, itu besok pembahasannya. Kenapa bisa ta'addud dia? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Umum jadi hasil. Oh iya, alhamdulillah. Sama sih. Berada. Sama yang kemarin pelajaran kemarin. Kalau wazan fa'ala di wazan majrur bagaimana Ustaz? Fu'ila. Fu'ila. Kan fa'ala. Alif itu karena sebelumnya fathah. Kalau dhammah antum ganti alifnya dengan waw. Disorob ada. Orang mana antum? Hah? Oh, orang sini sih. Oh. Iya, orang Makassar maksudku. Orang Makassar ji. Alhamdulillah. Ada lagi? Tidak ada? Baik, alhamdulillah. Antum bersabar ya. Alhamdulillah. Sebentar je ini. Subhanallah, alhamdulillah.